Dari pandangan kita dari media ya, kita mencermati apa yang terjadi dalam kehidupan sosial dampak dari COVID-19 ini. Kebijakan-kebijakan itu ya tentu membuat dampak sosial yang besar. Pertama ya. Salam Bala Surya, kembali lagi bersama saya Rufi di acara bukan obrolan biasa, tapi tetap ya, jangan lupa di subscribe karena kalian akan mengikuti terus video-video kita. Nah, kali ini kita akan membahas topik yaitu sisi lain pandemi COVID-19 di Indonesia bersama Pak Richard Nenggolan. Apa kabar Pak? Baik. Nah, Pak Richard kali ini sebagai pimpinan redaksi suryakepri.com. Oke. Nah, kita tahu sekarang ini wabah COVID-19 mungkin di Indonesia itu ada yang berkurang, ada yang mulai menurun. Cuman kali ini kita membahas di sisi lainnya. Oke. Nah, Pak Richard. Ya. Sekarang ini kita membahas sisi lain dari pandemi COVID-19 di Indonesia, Pak Richard. Itu bagaimana penanganan COVID itu dari sisi lain, dari pandangan sisi lain, Pak Richard? Ya. Terima kasih. Yang jelas pertama bahwa pandemi ini adalah musibah besar ya, musibah dunia yang melanda begitu banyak di berbagai negara, bahkan di Indonesia juga. Hampir seluruh Indonesia terkena wabah ini ya. Jumlah korban juga sudah cukup banyak, yang sakit juga banyak, yang sekarang menjadi terkontaminasi atau menjadi orang jadi OPD, iya. Ya, segala macam. Non reaktif sama reaktif. Reaktif. Yang jelas kalau kita melihat bahwa pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya, itu harus kita akui. Ya. Baik di sisi pengerahan, pengamanan, tim kesehatan, anggaran, sampai semuanya sudah dilakukan ya. Juga yang jelas juga dampak dari tindakan-tindakan untuk mengantisipatif ya, tindakan untuk pencegahan segala macam dilakukan dengan melakukan himbauan non-stop ya. Kemudian ada juga satu sumber untuk informasi menyangkut COVID-19 ini yang secara nasional maupun di daerah-daerah ya. Nah, memang ini suatu peristiwa besar ya, yang bisa dikatakan mendadak karena baru kita mulai ramai itu mulai dari Januari ya. Jadi tentu saja persiapannya tidak ada persiapan yang namanya wabah begitu. Ini itu dulu yang pertama kita lihat ya. Tindak-tindakan pencegahan misalnya meliburkan sekolah dari rumah, kemudian himbauan social distancing ya, penutupan tempat-tempat publik segala macam ya. Itu ibaratnya memang sudah harus dilakukan, dan saya rasa itu tidak bisa kita hindari ya, untuk mencegah endemi ini semakin meluas dan semakin memakan korban yang banyak ya. Nah, ada daerah yang sebenarnya zero negatif COVID-19, sekarang sudah ada. Ya. Kemudian rumah sakit kita kekurangan, kemudian banyak gedung-gedung yang kemudian dijadikan tempat untuk penampungan orang yang sakit maupun yang mengalami gejala ya. Bahkan ada rumah sakit khusus infeksi di Galang ya, Wisma Atlet juga digunakan di Jakarta ya. Banyak sekali itu yang kita lihat tindakan dari pemerintah kita dan pasti akan sangat berdampak ini dengan berbagai upaya pencegahan antisipatif itu tentu berdampak ke kehidupan sosial juga ya. Artinya
orang tidak bisa bekerja normal lagi, sekolah harus dari rumah secara online, kebutuhan dan banyak orang yang mengalami yang kehilangan pekerjaan. Sangat banyak yang harusnya orang yang harus memang bekerja keluar rumah sekarang harus di dalam rumah. Ini yang tentu akan menimbulkan hal-hal yang perlu diantisipasi. Ya, karena sekarang ini kalau kita lihat, sedangkan perusahaan-perusahaan ada banyak yang mem-PHK-kan karyawannya, ada juga yang merumahkan untuk Pak Richard ya. Jadi mereka nggak tahu nih, dari rumah kan bingung dapat penghasilan dari mana gitu. Ya, ini ibarat telur sama ayam gitu ya. Ya, kalau kita memposisikan diri sebagai pengusaha, ya tentu kita bisnis tidak berjalan, bagaimana mau membiayai operasional termasuk membiayai sumber daya manusianya, sehingga terjadi PHK dan segala macam ya, ada pemotongan pendapatan, pengurangan tunjangan, pengurangan karyawan, pengurangan biaya operasional. Karena apa? Ya, karena mungkin omset menurun, pasar turun, produksi menjadi tidak laku, ya, sehingga ini sangat besar. Ya. Banyak sekali sektor yang terkena dari terimbas dari COVID-19 ini, sangat banyak. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi sosial Pak Richard ya, terutama di Indonesia nih, pasti karena orang Indonesia ini punya sisi yang agak unik gitu biasanya. Ya. Itu dari sisi sosialnya, itu gimana menurut Pak Richard? Ya, dari pandangan kita dari media ya, kita mencermati apa yang terjadi di dalam kehidupan sosial dampak dari COVID-19 ini. Kebijakan-kebijakan itu ya tentu membuat dampak sosial yang besar. Pertama, ya, orang yang tidak biasa bekerja di luar harus di rumah sekarang. Itu pun akan mempengaruhi anak-anak yang biasa bertemu teman sekolah, bertemu guru, sekarang harus di rumah. Itu tentu ada timbul persoalan sosial. Kemudian orang yang bekerja sehari-hari harus di lapangan, ya, mencari nafkah untuk keluarga, sekarang tidak punya penghasilan. Dampak sosialnya adalah ya tentu muncul problem-problem sosial ya, orang kurang pangan, ya, orang kemudian melakukan kejahatan untuk mempertahankan hidup, ya bisa dikatakan akan muncul persoalan sosial kalau pemerintah tidak siap untuk menghandle tentang kebutuhan. Yang paling besarnya adalah ekonomi. Ketika ekonomi tidak terpenuhi, kehidupan sosialnya akan berdampak sangat besar. Itu yang terjadi. Nah, kemudian orang yang biasa kehidupan sosial yang selalu bertemu dengan relasi, bertemu dengan komunitas, sekarang menjadi tidak bisa. Ini juga menjadi problem ya. Banyak yang mengatakan bahwa masyarakat banyak yang sudah tidak tahan, banyak yang stres karena tidak bisa keluar rumah. Tapi ya demi kebaikan, ya ini harus dilakukan dan pemerintah memang harus tegas. Tetapi ya itu tadi, ya kan, jaminan sosialnya bagaimana supaya terpenuhi, bantuan sosialnya bagaimana harus tersalur dengan baik, gitu kan, mencapai tepat sasaran, sehingga jangan sampai tidak tepat sasaran. Nah ini kembali lagi pada kesiapan dari pemerintah kita ya, soal pendataan penduduk, data penduduk, apakah sudah siap menghadapi persoalan seperti ini atau tidak, sehingga apa? Kita bisa membaca ya di semua daerah di data ulang, itu artinya apa? Ya, kita belum siap, ada yang tidak tepat sasaran. Nah, ini yang seharusnya tidak terjadi, tapi oke lah bahwa ini musibah yang datang dengan cepat ya, dan musibah ini mungkin akan terjadi lagi kapan lagi, sehingga secara data administratif kewarganegaraan harusnya memang sejak dulu bagus. Ini bukan hanya soal pandemi, soal pilkada aja harus data ulang. Harusnya kalau data kita sudah betul-betul bagus, fit, ya tentu persoalan penanganan
sosial masyarakat Iya. akan lebih mudah. Betul. Gitu. Karena datanya udah jelas. Nah, Oke. Nah sekarang ini kalau kita lihat Pak Richard ya, itu kan kayak bantuan donasi atau apa, bahkan bukan Nah, dari iya. pemerintah aja gitu, dari Jadi- apa persatuan pengusaha-pengusaha, ya, organisasi. betul. Jadi kita melihat bahwa ada sisi lain. Jadi kita melihat bahwa ada sisi lain yang juga membuat kita berbeda dengan negara-negara lain ketika negara-negara lain menghadapi persoalan lockdown, ya kan, kemudian menghadapi persoalan sosial ketika orang tidak mendapat nafkah, tidak mendapat kebutuhan hidupnya. Nah, di tempat lain mungkin tidak ada seperti di Indonesia ya. Di Indonesia ini unik ya. Jadi ketika ada musibah, ya kalau kita melihat di media, semua media, televisi, elektronik atau online maupun cetak ya, di negara-negara lain kita bisa melihat bagaimana mereka mengatasi musibah seperti ini ya. Di Indonesia sangat berbeda ya. Bermunculan ya mungkin yang namanya di Indonesia itu pembagian sembako ya. Pembagian sembako itu oleh pemerintah, kalau di negara lain mungkin ada ya. Nah, tetapi di Indonesia ini masyarakat memberikan sembako untuk masyarakat, ya kan? Masyarakat yang lebih mampu, ya, komunitas yang merasa lebih mampu, ya, maupun perorangan yang lebih mampu, atau organisasi kemasyarakatan yang lebih mampu menghimpun donasi ya, melakukan donasi, kemudian membagikan sembako ke mana-mana, ya kan? Nah, ini hanya ada di Indonesia nih kayaknya. Hal yang unik. Kan kita tidak melihat di Amerika orang bagi sembako gitu kan, organisasi ini bagi sembako ke sana ke sini, atau ya seperti di apa namanya di negara-negara lain orang mengadakan apa namanya hand sanitizer ya, kemudian atau alat kesehatan, apa namanya masker dibagi-bagikan ya kan. Ya kan tidak seperti itu lah, hanya ada di Indonesia. Artinya apa? Ketika kita menghadapi musibah, kesetiakawanan sosial itu muncul. Kesetiakawanan itu muncul di mana-mana, baik di kota besar sampai di daerah-daerah. Kesetiakawanan itu muncul. Jiwa sosial itu bermunculan, ya kan? Dan kan ini tidak terjadi di tempat lain dan tidak begitu besar ya, secara nasional. Ini secara nasional muncul, pengusaha membuat sumbangan sendiri, kemudian ada partai politik ya menghimpun dana menyalurkan sumbangan sendiri, perkumpulan pengusaha melakukan menghimpun dana membagikan sembako dan segala macam. Nah ini sangat menarik ya, yang ada di Indonesia yang justru sebenarnya memudahkan pemerintah untuk menghadapi masalah yang sangat besar ini, ya kan? Terbantu pemerintah. Kita bisa membaca ada organisasi yang khusus membagikan sembako kepada masyarakat yang tidak terdata, yang tidak mendapat istilahnya dalam tanda kutip jatah sembako dari pemerintah. Mereka mengisi kekurangan itu. Nah, ini luar biasa. Kemudian penghargaan terhadap para medis sekarang. Ketika COVID ini mewabah, kita menyadari betapa pentingnya para medis. Ini muncul semacam kesadaran bahwa mereka adalah pahlawan. Tanpa mereka kita ini tidak ada apa-apanya. Artinya mereka kita jadikan sebagai garda terdepan ya, menyangkut keselamatan nyawa masyarakat. Ini yang apa kita lihat. Fenomena lain adalah semua masyarakat ikut saling mengingatkan. Di era digital, media sosial banyak sekali orang mengingatkan bahwa kita harus social distancing, work from home, menggunakan himbauan-himbauan, bahkan saling mengingatkan untuk
jaga jarak segala macam, ya kan. Ini sangat unik menurut saya. Ada semacam himbauan untuk menguatkan moral, ya, secara moral, kekuatan moral untuk saling menguatkan bahwa kita sedang menghadapi persoalan bersama. Gitu. Jadi ini tanpa ruang lagi, tanpa sekat lagi, sosial, budaya, ya maupun sekat-sekat lainnya, ini sudah tidak ada. Kita sama-sama bagaimana membuat sama-sama selamat, mengurangi penyebaran. Betul. Nah, jadi kita lihat juga ya, fenomena ini juga sekarang masyarakat menerima ya, ketika hari besar keagamaan harus dari rumah, mengalah ya, untuk semuanya, mengalah untuk kebaikan sama masyarakat sebenarnya. Yang kayak apa namanya, ada yang kayak Cluster-clusternya, iya ya, betul cluster-clusternya. clusternya itu. Nah itu gimana ya? Ya, yang pasti soal ancaman wabah ini semua sudah tahu, semua sudah menyadari siapapun bisa terkena. Ya kan? Nah, kesadaran ini ada yang menganggap saya belum kena berarti masih sehat. Ya kan, teman saya belum kena berarti sama saya sehat, jadi tidak perlu menjaga. Ada orang yang memakai masker kalau sudah mulai batuk-batuk, padahal ya kan, ketika sehat menggunakan masker, ketika bertemu sudah menjaga jarak. Ini tidak, dia kan sehat jadi belum menjaga jarak. Nah, banyak juga masyarakat yang kadang-kadang ya sangat yakin ya bahwa kita sehat sehingga masih berkumpul. Nah ini perlu ketegasan ya, ketegasan dari pemerintah, aparat, dan bahkan masyarakat juga ya, tokoh masyarakat semua untuk mengingatkan ya, ini demi kebaikan. Kalau tidak, ya, kalau kita tidak mengindahkan, kalau kita menganggap remeh, ya kan? Sudah ada pengalaman negara-negara lain di Eropa ya, ketika endemi sudah beberapa orang kena, dianggap wah belum. Ketika melonjak tinggi, yang terjadi adalah dukanya luar biasa. Ya kita berharap di Indonesia ini tidak berkembang lagi, ya kan? Pandemi ini kemudian bisa teratasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan, kebijakan yang dilakukan. Kita berharap ibaratnya ini badai cepat berlalu. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin kali ini sekian dulu pembahasan kita terkait pandemi yang dari pandangan sisi lain. Jaga jarak, hindari keramaian, gunakan masker, dan juga sampai rumah gunakan hand sanitizer. Yang penting jaga kesehatan. Oke, sekian dulu. Saya Rufi bersama Pak Richard dari Timpret suryakepri.com. Salam balas surya. Kita kali ini mengangkat tema yaitu apa tadi ya? Sorry, lupa. Kali ini tema kita adalah terungkap. Astaga.